pemerintah daerah. Ini jelas suaranya. Speaker kita di sini ada. Jelas ya? Nah, begitu Jelas Pak, jelas. mereka masuk ke UGD itu ditolak dan harus datang ke rumah sakit pemerintah. Begitu datang ke rumah sakit pemerintah yang mohon ini pelayan masih kurang. Begitu setelah dilakukan penanganan, mungkin dilakukan observasi, tapi ini tidak disampaikan kepada pihak keluarga. Sempat menunggu sebentar, diperiksa, ternyata di diagnosa itu penyakit lambung, asam lambung. Dikasih obat asam lambung, terus suruh rawat jalan. Masuk rumah sakit itu jam 11 malam di IGD dan yang bersangkutan meninggal dunia itu pukul 8 pagi. Nah, ini penyakit asam lambung dan penyakit jantung ini hampir sama. Apakah ini benar divonis dari penyakit asam lambung atau penyakit jantung? Yang kedua, kemarin saya menerima laporan juga bahwa anak salah satu ASN itu masih ragu untuk membawa ke rumah sakit, takut nanti ditolak karena BPJS-nya tidak aktif atau nunggak. Pagi ini juga saya dapat laporan juga anak saya juga masih punya keraguan, padahal harusnya ASN ini yang lebih dulu mendapatkan informasi itu. Tidak ada permasalahan. Siapapun itu sebagai masyarakat Kota Lubuk Linggau berhak untuk menerima manfaat. Apalagi kita kemarin sudah menerima penghargaan dari BPJS sebagai UHC prioritas. Nah, ini sangat kita sayangkan. Makanya pada kesempatan ini saya ingin penjelasan yang pertama dari Kadinkes terkait penerima manfaat dari BPJS ini siapa saja. Kenapa seperti ada tebang pilih. Terus yang kedua, saya ingin mengetahui apa menjadi permasalahan antara fasilitas kesehatan dengan BPJS. Dengan kita para direktur rumah sakit ini mempunyai tagihan mobil Innova yang dibayar mobil Avanza. Ini supaya kita luruskan, supaya jangan jadi permasalahan. Kita selalu menekankan kepada pihak pelayan kesehatan untuk menjalankan program dari Linggau Juara dan bebat cukup menggunakan IP. Tetapi tagihan mereka ini lambat pembayaran. Yang seperti saya sampaikan, tagihan Innova yang dibayarkan Avanza. Sementara Teluk Linggau ini sudah menganggarkan untuk iuran UHC. Nah, makanya saya butuh penjelasan. Yang ketiga, saya ingin tahu grup yang sudah pernah dibuat dari Kadinkes sebelumnya Pak Erwin Armaidi, apakah ini masih berjalan? Karena grup itu ada pihak rumah sakit juga. Nah, karena didapat permasalahan-permasalahan di bawah ini yang tidak berjalan komunikasinya dari pihak UGD. Nah, besar harapan saya ini jangan mempermasalahkan administrasinya, tetapi penanganan atau lakukan tindakan terlebih dahulu. Nah, ini mungkin jadi catatan Pak Sekda, karena BPJS ini tidak mengcover untuk kecelakaan. Nah, apakah pemerintah Kota Lubuk Linggau memakan? Jangan sampai begitu kejadian kemarin salah satu rumah sakit swasta juga di Siloam kemarin itu memang kecelakaan. Memang kecelakaan itu tidak ditanggung oleh BPJS. Nah, menurut saya itu agar segera ditangani terlebih dahulu. Nanti kita berbicara administrasinya. Nah, kalau nanti pihak rumah sakit mempunyai keraguan, nanti kami dari pemerintah Kota Lubuk Linggau akan mencari regulasinya. Apakah kami bisa menganggarkan dengan kondisi darurat seperti itu? Apakah melalui BTT ataupun mungkin melalui Dinas Kesehatan? Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Saya ingin penjelasan dari
Izin Pak Wali, suaranya hilang itu Pak. Iya, Pak Sekda. Hilang suara. Cek cek, apakah terdengar suara? Ya, terdengar itu yang mic yang dipegang operator itu kedengaran. Cek, sudah terdengar dengan jelas suaranya? Terdengar, terdengar. Minta setting di sebelah lagi. Cek. Cek. Kedengaran ya Pak? Bu? Dengar Pak, dengar kuat. Ya. Ya, Jadi ada beberapa poin yang saya sampaikan tadi. Yang pertama terkait penerima manfaat dari BPJS siapa saja, mulai dari PBI, penerima bantuan iuran, terus penerima upah ya sebagai ASN. Ini banyak beberapa komplain dari ASN bahwa mereka membawa anaknya ke rumah sakit ini mempunyai ketakutan mereka ada tunggakan. Yang kedua, PBPU, penerima pekerja bukan penerima upah, terus apa saja yang bisa menerima manfaat daripada peserta BPJS. Yang kedua, masalah BPJS Kesehatan, Bu Yunita, kita sudah mendapat UHC prioritas. Ini masih banyak keluhan-keluhan dari para pihak rumah sakit bahwa tagihan mereka ini yang ditagihkan invoice Innova yang dibayarkan Avanza. Ini saya butuh penjelasan dari pihak BPJS. Yang ketiga, ini kami akan mencari regulasi Pak Sekda bahwa untuk kondisi kecelakaan bahwa ini tidak mendapat pelayanan secara langsung karena kecelakaan ini tidak ditanggung oleh BPJS. Nah, apakah itu bisa kita anggarkan melalui BTT ataupun mungkin melalui dinas kesehatan supaya setiap kejadian seperti itu harus ada penanganan terlebih dahulu. Jangan ditanya masalah limitnya karena kita tidak tahu kondisi musibah seperti itu apakah mereka sebagai orang yang mampu atau tidak, tetapi jangan gara-gara lambat penanganan itu mengakibatkan kan nyawa yang bersangkutan. Terus yang selanjutnya saya minta keaktifan dari pihak KIT dan Dinkes, ini grup yang sudah dibuat oleh sebelumnya Pak Erwin Armedi, apakah masih berjalan atau tidak? Nah, apakah dilibatkan dari pihak GD atau tidak? Atau hanya grupnya berisi direktur dan Kadinkes? Saya butuh penjelasan dari Kadins yang dari BPJS, terus yang ketiga dari direktur rumah sakit. Karena saya tidak ingin lagi viral masalah kesehatan. Kemarin sempat ramai juga di Puskesmas Simpang Priok, UGD tidak buka, sempat naik ke berita-berita. Karena kita ini kondisi di kota ini cepat, yang namanya berita yang tidak baik itu selalu menjadi viral. Nah, kalaupun untuk di media itu ada penjelasan, tapi kalaupun mereka melalui media online, melalui medsos, nah ini yang susah. Jadi masyarakat sudah memponis, apalagi pelayanan dari pihak rumah sakit kita juga belum optimal. Nah, ini yang menjadi catatan kita bersama. Kalau mereka memposting itu melalui media sosial, artinya masyarakat memponis wah tingkat pelayanan
kesehatan di Kota Lubuk Linggau tidak mengalami peningkatan. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Saya ingin penjelasan yang pertama dari Dinas Kesehatan, terus yang kedua dari BPJS, yang ketiga dari sakit, dan yang selanjutnya mungkin nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali, izin Pak Wali, Pak Sekda, Bapak Ibu peserta Zoom pada hari ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota tadi. Ini mungkin dari data yang kami dapatkan itu mengenai peserta penerima manfaat BPJS ini kita sebenarnya sudah memasuki lebih dari target, yaitu 101%, 101,83%, di mana ada penerima upah dari Pemda, kemudian ada PBI JK yang jumlahnya ini justru lebih dominan 133.619 orang Pak Wali. Nah, artinya dengan ketentuan bahwa kita sudah bisa UHC ini, masyarakat tuh bisa dilayani, siapapun masyarakat Kota Lubuk Linggau itu idealnya itu bisa dilayani di fasilitas kesehatan yang ada di Kota Lubuk Linggau. Kami sebagai penanggung jawab pembangunan kesehatan di Kota Lubuk Linggau berharap kerjasama dari seluruh rumah Bu Kadinkes itu nge-lag itu anunya, WiFi-nya. Nggak masuk, suaranya kelihatan, nggak kedengaran. Maaf. Suaranya nggak kedengaran itu, Bu Kadis, izin. Terima kasih Pak Asisten. Apakah sekarang terdengar? Siap, terdengar. Ya, saya ulang kembali. Itu di belakang. Nggak apa-apa. Ya, untuk kasus PNS yang baru tadi ada komplain, itu beliau anaknya sudah berusia 21 tahun sehingga secara otomatis sistem dari BPJS itu keluar kepesertaannya tidak lagi ikut BPJS orang tua. Nah, kemudian yang bersangkutan mendaftarkan mandiri dan sekarang dalam kondisi menunggak. Yang bersangkutan sakit sehingga ragu ketika ada tunggakan seperti ini apakah nanti akan dilayani atau tidak di fasilitas kesehatan. Tadi saya sampaikan bahwa untuk penanganan kasus-kasus UGD itu semua bisa kita layani. Untuk pasien-pasien yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan itu semua kita layani dulu. Jadi rekan-rekan pemberi pelayanan baik di rumah sakit, klinik maupun puskesmas,
jangan terlalu ribet dulu dengan administrasi, tapi berikan pelayanan dulu kepada masyarakat karena ini menyangkut visi misi Wali Kota Lubuk Linggau yang juga menjadi tanggung jawab kita untuk kita laksanakan. Kemudian untuk kasus kecelakaan ini nanti karena memang tidak masuk di ranahnya BPJS Kesehatan, ini kita cari formulasi dulu. Untuk kasus-kasus yang darurat seperti misalnya kemarin ada pembacokan, itu kebijakan dari kami semua kita layani dulu karena jangan sampai masyarakat telat mendapatkan pelayanan karena kita bingung. Jadi pemberi pelayanan terutama di UGD, kawan-kawan di UGD juga diingatkan, jangan sampai nanti ini kasusnya sudah ada pembacokan, pipi belah, leher belah dan sebagainya, tapi kita ribet dengan administrasi. Yang penting teman-teman di UGD itu layani terlebih dahulu. Jangan ribet dengan administrasi dulu. Untuk kasus-kasus kecelakaan dan pembacokan dan sebagainya itu Pak Wali kita cari formulasi khusus bagaimana bisa tetap mendapatkan pelayanan dan tetap mendapatkan jaminan kesehatan. Dan rumah sakit juga tidak bingung dengan pembiayaan. Nah ini nanti Kepala BPJS juga memberikan kami masukan yang berimbang bagaimana kiranya kondisi kesehatan masyarakat di Lubuk Linggau ini bisa mendapatkan win-win solution. Masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dengan baik, kemudian fasilitas kesehatan juga tidak kebingungan dengan hutang yang besar sehingga akan bingung menutupi operasional yang ada. Kemudian yang terakhir Pak Wali mengenai grup, itu grup besar BPJS itu masih ada, hanya saja untuk ke depan kita lebih aktifkan lagi dan pemberi pelayanan garda terdepan di UGD juga dimasukkan di dalam grup tersebut sehingga nanti ketika ada hal-hal khusus responnya bisa lebih cepat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Wali. Sesuai arahan beliau tadi, kami mohon penjelasan juga dari BPJS mengenai hal seperti ini sebelum nanti setelah Pak Sekda dan Pak Asisten mungkin nanti kita ada sesi tanya jawab dan diskusi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung disambung dengan Kepala BPJS. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang terhormat Pak Wali Kota, Bapak Ibu pimpinan Puskesmas dan Direktur Rumah Sakit, Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau, Bapak Ibu Kepala Asisten 1 dan instansi yang terkait. Baik, pertama saya sampaikan permohonan maaf dari Bu Yunita Ibnu karena beliau masih ada kegiatan di luar, sehingga kegiatan ini diwakilkan dengan saya dari Kabak Yanpaskes, kemudian juga ada Bu Dr. Vina, bagian PMU, dan juga Pak Dudi. Baik, terkait dengan pertemuan hari ini, izin Bapak kami sampaikan bahwa BPJS Kesehatan mendukung program berobat dengan KTP ini. Terkait dengan aktivasi, kami siap untuk melakukan reaktivasi ketika ada laporan di grup, dan itu kami lakukan waktunya 1 kali 24 jam. Nah, untuk terkait KLL, dalam hal ini ada penjamin utama dan BPJS Kesehatan sebagai penjamin kedua. Artinya untuk kecelakaan lalu lintas ini sebenarnya memang masuk jaminan dari program JKN. Tapi ada sistem skema penjaminannya di mana kalau KLL yang dibutuhkan adalah adanya laporan polisi. Jadi kalau sudah ada kasus KLL kemudian sudah keluar laporan polisinya, sehingga nanti penjamin pertamanya itu adalah Jasara Harja dengan maksimal 20 juta. Jadi kalau sudah selesai
maksimal penjaminan dari jasa hanya 20 juta, maka BPJS Kesehatan akan menjamin sisanya. Nah, di setiap FKRTL itu ada yang namanya aplikasi insiden. Di sana FKRTL sudah bisa menentukan bahwa kasus KLL ini apakah dia memang murni kasus KLL ganda ataupun tunggal, itu bisa diklik pada aplikasi insiden di rumah sakit, terutama untuk pada saat penjaminan pertama. Untuk terkait dengan piutang, pasca sebenarnya Bapak Ibu, dapat kami sampaikan seluruh fasilitas kesehatan, penjaminan peserta yang nonaktif akibat belum adanya pembayaran itu bisa diberikan pertolongan terlebih dahulu sampai dengan waktu 3 kali 24 jam proses pelunasan ataupun pembayaran piutangnya. Jadi kalau misalnya ASN anak 21 tahun itu kalau dia masih kuliah itu bisa dikirimkan surat keterangan kuliahnya. Jadi kita bisa aktifasi, itu tidak lama Bapak Ibu, jadi tinggal kirimkan lewat WA atau di grup atau juga bisa japri ke petugas BPJS Kesehatan untuk kita proses aktifasi untuk anak-anak ASN yang usianya 21 tahun dan masih kuliah. Nah, untuk kalau misalkan usia 21 tahun, terus dia tidak kuliah lagi, ini nanti akan kita arahkan sebagai peserta PBPU Mandiri. Nanti Bapak Ibu bisa memilih kelas kemampuan untuk proses pembayaran. Mungkin itu dari BPJS Kesehatan secara keseluruhan kami mendukung program berobat gratis dengan KTP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1 2 3. Izin suara terdengar. Cek. Izin, apakah suara dapat terdengar dengan jelas? Baik Pak, Izin, Pak. terdengar Pak, terdengar Terdengar. Pak. Ya, terima kasih Bu Fitri sudah mewakili dari Bu Yunita. Ini yang jadi pertanyaan saya, kalau untuk reaktivasi ini dari pihak BPJS sudah meyakini bisa dilakukan 1 kali 24 jam. Tapi kenyataan di bawah ini tidak berjalan dengan baik. Ini perlu kita evaluasi apakah memang dari grup WA yang dilakukan oleh admin maupun dari pihak UGD. Ini harus menjadi evaluasi kita bersama. Yang selanjutnya masalah KLL, kecelakaan lalu lintas, ini disampaikan oleh Ibu Fitri tadi bahwa ada penjamin harus buat laporan polisi, penjaminnya dari pihak Jasara Harja itu maksimal di 20 juta baru bisa dilakukan penanganan. Nah, ini yang perlu perhatian kita bersama untuk seluruh rumah sakit ya, bahwa ini kita lakukan tindakan terlebih dahulu, jangan kita mempersulit masalah administrasi baru kita melakukan tindakan. Ini yang harus jadi catatan buat kita bersama. Artinya sudah jelas dari BPJS apakah ini memang sudah ada penjamin dan kami akan cari formulasinya dari pemerintah daerah,
apakah ini bisa ditanggung juga oleh pemerintah daerah bahwa kalaupun memang kondisi kecelakaan tersebut harus dioperasi. Artinya mungkin biayanya melebihkan dari 20 juta. Ini akan kita kalkulasinya. Mungkin itu yang menjadi pertanyaan dari saya. Terus yang tadi belum bisa dijawab Ibu Fitri, yang keluhan dari kawan-kawan rumah sakit, ya bahwa tagihan ini tidak sesuai dari invoice yang masuk. Yang ditagihkan itu invoice Sinopha, yang dibayarkan itu Panzan. Ini saya minta penjelasannya ini. Ibu Yuni kemana ya, Bu Fitri ya? Nanti Izin silakan Pak, alasan yang Ibu Yuni mewakili lagi tidak ada bisa kegiatan. keputusan. Enggak sih Pak, Ibu Yuni lagi ada kegiatan di luar kota Pak. Jadi memang kami tadi sudah berusaha untuk menghubungi beliau, tapi beliau masih belum bisa join. Mudah-mudahan nanti kalau sudah dapat sinyal atau jaringan bisa bergabung dengan kita. Mungkin kalau terkait tagihan rumah sakit ya Pak, yang kita bayarkan itu kan Ya, melalui proses verifikasi. Mungkin nanti ada Bu Dr. Vina yang akan menjelaskan teknis verifikasi berapa yang ditagihkan, berapa yang kami bayarkan, karena itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mungkin dari Dr. Vina, silakan ada yang mau ditambahkan terkait dengan pembayaran tagihan rumah sakit selama ini bagi peserta JKN. Silakan Dr. Vina. Izin ya Pak, nanti dibantu sama Dr. Vina terkait tagihan karena memang beliau yang proses pembayarannya. Baik, terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wali Kota Lubuk Linggau, Kepala Dinas Kesehatan, OPD dan lain-lain dari fasilitas kesehatan, baik rumah sakit maupun FKTP. Izin Pak, terkait hal tersebut, mungkin di sini kami sampaikan BPJS Kesehatan tentunya dalam hal ini bekerja sama bersama fasilitas kesehatan ya Pak dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN, yaitu terdiri dari fasilitas kesehatan primer dan juga fasilitas kesehatan rujukan. Fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas, klinik, ataupun TPND ataupun TPMDG, dan juga FKRTL di sini dalam hal rumah sakit ataupun klinik utama. Nah, terkait dengan hal tersebut, BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada FKTP, yang mana untuk FKTP ini sistemnya adalah pembayaran kapitasi, Pak. Jadi kalau misalnya berapa banyak peserta terdaftar seperti tadi di FKTP, di dalam regulasinya dihitung berapa peserta, rasio dokter berbanding dengan peserta, kemudian juga dipengaruhi oleh nilai capaian KBK. Dari formulasi itu, maka setiap bulannya BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kapitasi pada tanggal 15 kepada FKTP. Jadi berapapun pelayanan dilakukan FKTP terhadap peserta yang berobat, sakit maupun sehat seperti itu ya Pak, pembayarannya sama. Jadi itu sistemnya kapitasi. Untuk rumah sakit, terkait dengan pembayaran BPJS Kesehatan ke rumah sakit, sistemnya adalah sistem klaim. Jadi rumah sakit setelah memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN yang mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, itu rumah sakit akan mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan N+1 ya setelah pelayanan. Misalnya kita di bulan Maret ini, paling cepat itu rumah sakit mengajukan ke kita untuk pelayanan kesehatan yang sudah dilakukan pada bulan Februari, seperti itu. Nah, sistemnya berapa banyak pelayanan dilakukan oleh rumah sakit itu diajukan ke BPJS Kesehatan. Jadi sistemnya bukan kapitasi. Nah, dalam hal sistem pembayaran BPJS Kesehatan ke rumah sakit atas pelayanan yang telah dilakukan oleh rumah sakit, jadi sistemnya tidak seperti dulu sebelum JKN dengan pembayaran fee for service. Dulu kan berapa banyak yang dikeluarkan, dihitung ya obat-obatan, kamar rawat, berapa hari rawat. Namun dengan sistem JKN ini berdasarkan regulasinya yang berlaku yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan, pembayaran BPJS Kesehatan ke rumah sakit sistemnya adalah paket inasi bigis, izin Pak. Di mana untuk satu pengelompokan jenis penyakit tertentu berdasarkan regional tarif gitu ya, berdasarkan kelas rumah sakit, dan juga kalau untuk rawat inap itu dia dipengaruhi oleh kelas 1, kelas 2 atau kelas 3, tapi untuk rawat jalan tidak. Nah, jadi berdasarkan itu tadi pembayaran BPJS
kesehatan ke rumah sakit itu per case-case-nya berdasarkan pengelompokan tadi itu sama, Pak. Jadi memang mungkin di situ ya yang saya tangkap bahwa dalam artian berapa real rumah sakit gitu ya yang dikeluarkan, namun dibayarnya tetap sama oleh BPJS Kesehatan, sehingga memang di sana adanya mungkin sedikit gap ya Pak, tapi tentunya ketika rumah sakit memiliki resource gitu ya yang tidak terlalu besar, ketika klaimnya lebih besar maka ada lebih di sana. Tapi tentunya ada juga klaim yang mungkin rumah sakit mengeluarkan lebih banyak, tapi dengan klaim yang sesuai tarif yang berlaku itu lebih sedikit. Jadi sistemnya tumpang tindih seperti itu Pak. Remunerasi ya di rumah sakit juga berlaku. Mungkin itu Pak sedikit penjelasan dari kami terkait dengan pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan ke rumah sakit. Ya, terima kasih. Cek. Ya, terima kasih Bu Dokter atas penjelasannya. Mungkin ini perlu disosialisasikan ke pihak rumah sakit ya bahwa kalau ini kan ada perubahan skema pembayaran sesuai dengan aturan dari BPJS yang dikeluarkan dari Kementerian Menteri Kesehatan. Ini harus disosialisasikan. Jadi jangan sampai ya pihak rumah sakit yang dijelaskan Ibu Dokter tadi yang pola penagihan sama seperti yang awal dijelaskan tadi. Ini perlu disosialisasikan. Mungkin itu nanti bisa kita buka sesi tanya jawab untuk menampung keluhan nih dari para pihak rumah sakit terkait tagihan ini. Mungkin selanjutnya bisa dari Pak Sekta untuk menjelaskan atau mungkin dari pihak rumah sakit. Baik, terima kasih Pak Wali. Izin Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih dalam bulan Syawal, kami mohon maaf lahir batin kepada kita semua. Tentunya pada kesempatan ini kami merefresh kembali kepada kita khususnya rekan-rekan yang bergerak dalam pelayanan kesehatan masyarakat ini. Karena penduduk perlu terlindungi program jaminan kesehatan. Ini jelas kita punya pedoman, itu Undang-Undang Dasar 1945, baik pasal 28H ayat 3 maupun pasal 34 ayat 2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kemudian yang kedua, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. Tentunya karena sudah ada Undang-Undang Dasar, ini adalah perintah negara. Oleh karenanya, ya kami tadi sesuai dengan arahan pimpinan Pak Wali, ya jangan pernah kita menolak untuk pasien berobat ataupun menolak dalam kondisi kedaruratan ataupun kecelakaan akibat lalu lintas. Ya tadi sebenarnya sudah terjawab bahwa kecelakaan lalu lintas itu bisa dijamin melalui jasara harja dengan tingkatan sampai dengan 20 juta. Nah, dalam program daerah ini izin Pak Wali, secara regulasi bantuan tidak terduga PTT kita, Dinas Kesehatan ini sudah memanfaatkan untuk bantuan berobat yang bernilai sekitar 2 jutaan untuk berobat ke Palembang itu. Namun nanti kita akan mengkaji secara internal bila mana memang tidak dimungkinkan tercover oleh jasara harja, barangkali kita penyempurnaan regulasi tentang BTT. Nah, nanti pemanfaatan dari Dinkes diperluas tidak hanya bantuan untuk berobat saja, tapi diperluas untuk bantuan kecelakaan. Tapi dengan ketentuan-ketentuan kriteria yang jelas mereka harus dulu dapat dari santunan jasara harja. Artinya sifatnya penambahan yang memang tidak memungkinkan batas limitasi yang telah ditentukan tadi. Jadi mungkin itu yang solusi untuk kita daerahnya Pak. Nanti mungkin kita akan mengkaji penyempurnaan revisi BTT kita, regulasi BTT, perwal kita tentang BTT. Nah, namun bagi rumah sakit, klinik, maupun puskesmas, ya tadi, pijakan dasar awalnya adalah undang-undang tadi. Ya, ketika undang-undang mengatakan kita memberikan perlindungan, jaminan kesehatan untuk masyarakat, artinya semua
bergerak ke arah sana untuk membelikan. Jadi jangan ada penolakan-penolakan lagi ke depan ini. Apalagi kita sudah UHC hampir 1%, 99, bahkan kita telah mendapatkan apresiasi dari pemerintahan, bahkan lebih dari persentase yang dicapai. Jadi karena eh, miris kita kalau memang kita tidak mengamanahkan undang-undang ini, ya Bapak Ibu yang di klinik, yang di rumah sakit swasta, yang di rumah sakit pemerintah, yang di puskesmas, ya kalau kita tidak menolak atau tidak melayani pasien yang akan berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Oleh karenanya, mari ke depan ini kita buka pemikiran kita. Jangan takut, wah nanti BPJS nggak bayar, oh jasara harja lambat klaim, oh Pemkot nanti tidak bertanggung jawab. Yakin dan percayalah, Pak Wali Kota kita ini sangat concern dengan urusan kesehatan masyarakat, perlindungan kesehatan masyarakat. Jadi menggugah kita semua. Kita satu alur, satu pikir, satu bahasa, satu garis komando bahwa kita melayani masyarakat Kota Lubuk Linggau ini untuk kesehatannya. Lebih-lebih kalau kecelakaan itu menimpa musibah warga Kota Lubuk Linggau yang berKTP Kota Lubuk Linggau. Haruslah kita lebih dulu menanganinya dengan cara apa. Aku rasa kalau ada pasien belum lah rugi, belum lah bisa habis obat ngobati wong kecelakaan, misalnya perlu obat abang, apa betadin, apa perlu nalheting, apa jahit, apa impus ya. Artinya ada hal yang bisa distrategikan, jangan saklek. Nanti Bu Marlinda juga dan tim kita di kesehatan akan turun ke lapangan juga ke rumah sakit yang bersangkutan. Asal dihubungi, asal diberitahukan. Mungkin itu Pak Wali melengkapi apa yang menjadi informasi karena memang viralisasi ini bukan linggau baik kalau urusan kesehatan ini. Ini kalau sosmed ini mendunia. Jadi tolong bukan Bapak Ibu yang di rumah sakit saja yang kena viral, tapi kami juga punya efek domino terhadap masalah BPJS Kesehatan ini karena memang sudah menjadi komitmen kita, persentase kita meningkat terus dari sisi pertanggungan kita, kemudian kita maksimalkan terus dari sisi anggaran, dan bahkan kita juga ke depan merencanakan bagaimana BTT kita memperluas tidak hanya bantuan tapi juga untuk kecelakaan, tapi kita lihat dulu agar tidak bertabrakan dengan aturan-aturan regulasi yang lain. Tadi saya sempat telepon Hendra, nanti dikaji juga di keuangannya juga Pak Wali, izin Pak Wali. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Atas arahannya. Mungkin selanjutnya saya minta dari masing-masing direktur dulu dari awal, Direktur Siti Aisyah untuk menyampaikan kesiapannya dan komitmennya terkait dengan program dari Bapak Wali Kota kita untuk berobat gratis menggunakan KTP. Karena di sini adalah momen kita untuk sama-sama menyatukan mindset kita bahwa siapapun masyarakat Kota Lubuk Linggau harus kita layani terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu kami mengundang Direktur Siti Aisyah, nanti paralel Direktur Rumah Sakit Arbunda, Direktur Rumah Sakit Siloam, Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Dwi Sari. Kami persilakan Izin Bu, untuk sebelum yang pertama Direktur. penambahan sedikit, Oh jadi iya, silakan sesuai Pak Sugeng. dengan makna dari layanan Ombudsman ya, itu ada maklumat pelayanan. Nah, jadi nanti tolong setiap puskesmas, setiap rumah sakit, poin maklumat pelayanannya bahwa melayani BPJS Kesehatan dan KTP yang menunjukkan KTP Kota Lubuk Linggau. Nah, jadi tolong ditambah substansi maklumat layanan karena pesan Ombudsman juga terhadap pelayanan publik juga demikian. Jadi artinya rumah sakit, pelayanan kesehatan, puskesmas, juga klinik harus berani menampilkan maklumat layanan itu. Jadi kalau maklumat layanannya sudah ada di front office-nya rumah sakit, artinya masyarakat, nah kamu kan ada ini ada maklumat layanan kamu. Nah, jadi tidak bisa menolak lagi. Saya minta nanti dicek di survei ya Bu Kadisnya kayak sama tim untuk mengecek seluruh rumah sakit dan klinik ada tidak membunyikan maklumat layanan itu di masing-masing front office-nya. Mungkin demikian tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekda, akan kami tindak lanjuti untuk semua FKTP dan FKTL. Kami akan untuk merubah maklumat pelayanannya sesuai dengan visi misi Kota Lubuk Linggau.
Selanjutnya kami persilakan Direktur Rumah Sakit Siti Aisyah. Baik, terima kasih Ibu Marlinda. Mohon izin Pak Wali dan saya, Pak Dinkes dan Pak OPD serta seluruh sakit maupun puskesmas dan BPJS untuk Rumah Sakit Siti Aisyah, alhamdulillah untuk program UHC ataupun program yang berobat dengan KTP selama ini kami tetap menjalankan sesuai dengan arahan yang diarahkan oleh Pak Wali Kota maupun yang sudah di peraturan maupun yang sudah dibuat oleh Jakarta. Mungkin kami sangat mendukung untuk program ini. Kemudian mungkin ini yang saya tanyakan ini ada satu, kalau untuk selama ini kan kalau untuk kecelakaan memang kami sudah sesuai dengan prosedur. Biasanya kami juga melakukan tindakan terlebih dahulu, kemudian baru diajukan ke jasara harja. Tetapi kalau untuk kasus pembacokan, nah ini yang kami kesulitan, karena kan pembacokan ini dia tidak tanggung bagi di bagian jasara harja maupun di BPJS. Jadi kesulitan untuk Siti Aisyah memang dalam pengembalian mungkin biaya untuk kasus-kasus dari pembacokan ataupun penganiayaan. Tapi walaupun selama ini kita mendapat kasus-kasus tersebut, kami tetap melaksanakan sesuai dengan SOP yang ada. Kami lakukan dulu tindakan pasiennya, walau dengan tindakan operasi pun kami lakukan. Untuk biaya memang kami tidak bisa untuk diklaimkan di mana-mana. Mungkin hanya itu saja Pak, Bu, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Direktur. Tadi ada tambahan masalah yang kasus pembacokan ya. Terima kasih sudah melayani masyarakat dengan baik. Kami berharap ke depan juga tidak nunggu instruksi dari Kadinkes ketika ada kasus-kasus darurat itu memang harus dilayani. Karena memang kita sebagai tenaga kesehatan sudah disumpah untuk memberikan pelayanan kesehatan sebaik mungkin dan mengedepankan sisi kemanusiaan. Ketika nanti memang bisa diklaim ke BPJS, teman-teman nakes memang mendapatkan tambahan penghasilan. Tapi ketika memang tidak bisa diklaim, kembali lagi kata Pak Sekda, sami'na wa atokna. Itu adalah sisi dari kemanusiaan kita sebagaimana insan kesehatan memang memberikan pelayanan itu adalah pasal teratas dari kita. Jadi memang kita harus memberikan jiwa dan raga kita untuk memberikan pelayanan. Nah, mungkin selanjutnya nanti Pak Wali akan merangkum dari seluruh direktur. Saya beri kesempatan kepada Direktur Rumah Sakit Arbunda untuk sampaikan kesiapannya dan komitmennya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Sebelumnya saya Dr. Sarah dari Rumah Sakit Air Bunda Lubuk Linggau. Insya Allah kami Rumah Sakit Air Bunda selalu mendukung penuh program Wali Kota berobat dengan menggunakan KTP. Selama ini insya Allah kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinkes dan kami juga membantu pasien-pasien yang hanya membawa KTP tidak mempunyai BPJS dalam pengurusan BPJS-nya. Lalu kami juga sering berkoordinasi dengan Disduk Capil jika ada permasalahan seperti NIK dan lain-lain sebagainya. Insya Allah kami juga memiliki misalnya kalau ada ternyata seperti yang korban pembacokan dan lain-lain yang ternyata tidak terjamin oleh BPJS ataupun asuransi yang lainnya, kami ada program CSR dari rumah sakit. Memang tidak semua pasien, tapi kami pilih yang misalnya tidak mampu dan lain-lain untuk dijaminkan oleh rumah sakit seperti itu. Lalu yang ingin saya tanyakan adalah tadi yang untuk
anak ASN. Kalau misalnya masih kuliah kan tadi mudah ya untuk pengaktifannya, kami tinggal menghubungi 24 jam bisa aktif BPJS-nya. Namun untuk PBPU Mandiri kalau tidak salah, kalau misalnya dia berarti sudah tidak kuliah, berarti dia masuknya PBPU Mandiri, mendaftar PBPU Mandiri sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini berapa lama aktifnya? Apakah sebulan seperti biasanya? Jadi untuk berobat bisa menunggu 1 bulan sesudahnya. Lalu yang kedua, yang mungkin yang agak berbeda adalah pemahaman dari masyarakat mengenai kriteria emergensi. Kriteria emergensi yang menurut diberlakukan BPJS seperti apa dan yang menurut masyarakat apa. Seperti itu mungkin yang sering terjadi di rumah sakit adalah perbedaan pengetahuan seperti itu. Mungkin baiknya jika ada masyarakat yang mendaftarkan BPJS atau apa, disosialisasikan saat mendaftar BPJS, misalnya apakah oleh petugas BPJS atau seperti apa, apakah yang mana kriteria emergensi, yang mana yang tidak, seperti itu. Dan yang sering terjadi adalah yang ketiga adalah pada saat kecelakaan. Kecelakaan itu ada penjamin utamanya, kalau misalnya ada lawan, dia penjamin utamanya adalah Jasara Harja. Nah, kadang-kadang Izin Bu Dokter, kayaknya nge-freeze. apakah Dokter halo, Sarah. ya, apakah terdengar? Iya Bu, terdengar. Yang tadi terakhir mungkin Kasus kecelakaan, Dok. Oh ya, kalau pada kecelakaan itu kan ada yang kalau kecelakaannya ganda dengan laporan kepolisian itu adalah penjamin utamanya adalah Jasara Harja. Kadang-kadang pasien itu belum mengerti bahwa hal ini penjamin utamanya yang mana, kecuali kalau kecelakaan tunggal, tapi tetap harus mendapatkan laporan dari kepolisian seperti itu. Tapi insya Allah di kami tetap memberlakukan yang 3 kali 24 jam itu kami tunggu dengan kami tetap melakukan penanganan terlebih dahulu emergensinya seperti itu. Jadi insya Allah kami Rumah Sakit AR Bunda akan selalu mendukung program dari Pemkot dan Wali Kota, terutama berobat dengan KTP seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Sarah atas penyampaiannya. Ada beberapa hal yang memang harus dijawab nanti oleh BPJS. Kami mohon Bu Fitri untuk menjawab. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Dokter Sarah bahwa Arbunda berkomitmen untuk melaksanakan program wali kota gratis. Siapapun yang datang itu harus dilayani terlebih dahulu. Nanti untuk kriteria kegawat daruratan, mengenai kecelakaan dan mengenai ASN yang di atas 21 itu mohon Bu Fitri untuk menjawab. Hanya saja saya mohon ditekankan Dokter Sarah ketika memang kita di unsur pimpinan manajemen itu sudah komitmen terhadap apa sudah menjadi program Wali Kota Lubuk Linggau, kami harapkan juga di tingkat layanan terendah sampai dengan UGD itu juga memiliki komitmen yang sama. Jadi jangan sampai nanti di manajemen sudah oke semua, sudah komit, sudah sama visi misi dan mindsetnya, tapi nanti di UGD itu masih terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Harapan kami juga nanti dari unsur pimpinan manajemen Arbunda juga meneruskan ke tingkatan paling bawah sekali. Nah, mungkin kami lanjutkan dengan Bu Fitri dulu biar lebih cepat menjawab pertanyaan dari Dokter Sarah tadi. Silakan Bu Fitri. Izin Bu, kami lagu Indonesia Raya sebentar. Jam 10. Kami lanjutkan dulu dengan Rumah Sakit Siloam. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Marlinda. Yang terhormat Bapak Wali Kota beserta jajaran dan juga Dinas Kesehatan beserta semua unit pelayanannya.
dari Rumah Sakit Siloam, program UHC dan program dengan KTP, itu kami berkomitmen untuk mendukung program dan memperhatikan aturan-aturannya, ya sesuai dengan ketentuan yang ada. Baik itu ada aturan BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, Jasa Raja, atau asuransi lainnya. Mengingat rumah sakit itu berdiri dengan semua peraturan yang terikat dengan Permenkes, maka sesuai Permenkes nomor 24 tahun 2020, sesuai dengan Permenkes nomor 4 tahun 2018, itu rumah sakit memang wajib memberikan pertolongan pertama kepada pasien dalam keadaan darurat tanpa uang muka terlebih dahulu untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan. Dan apabila ada kasus-kasus yang tampaknya kami perlu ditanyakan, silakan dari Dinas Kesehatan untuk bisa langsung berkoordinasi dan kami siap untuk memberikan informasi yang sesuai dengan kenyataan. Kami juga memperhatikan Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis, bahwa persetujuan tentang rekam medis itu harus juga pasal 25 dan 26 itu mengacu kepada yang punya rekam medis adalah pasien, dan juga kita akan membuka bila ada pengadilan, surat dari pengadilan. Dan juga di peraturan UU Kesehatan yang baru nomor 17 tahun 2023, di situ juga disertakan bahwa kita juga rumah sakit wajib membuka pada Kementerian Kesehatan. Demikian yang kami bisa informasikan. Terima kasih. Terima kasih Dokter Susanti atas penyampaiannya. Intinya Rumah Sakit Siloam siap dan berkomitmen untuk melaksanakan program Wali Kota Lubuk Linggau. Mungkin Bu Fitri sudah bisa menjawab. Baik, Bu terima Fitri, kasih apakah Bu sudah? Kankes. Iya, silakan. Apakah suara saya kedengar? Ya, mohon maaf tadi setiap jam 10 di kantor kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Jadi mohon maaf tadi belum bisa memberikan jawaban. Baik Pak, Bapak Ibu, dapat saya sampaikan kalau misalkan anak usia 21 tahun itu dia secara otomatis di sistem akan nonaktif. Jadi kalau misalkan anak Bapak Ibu ASN ataupun ASN terutama ya, ataupun PPU, pekerja penerima upah, dia kalau anaknya masih kuliah cukup dengan memberikan surat keterangan kuliah. Jadi bisa kita lakukan aktivasi 1 kali 24 jam. Jadi kalau misalkan anaknya sudah tidak kuliah lagi, itu bisa mendaftarkan sebagai peserta bukan penerima upah. Nah, ini Bapak Ibu bisa memilih kelas perawatan sesuai dengan kemampuan. Jadi cukup nanti kami akan berikan seperti pelengkapan data ke Bapak Ibu yang akan memproses anak yang usianya 21 tahun tapi tidak kuliah. Nah, kalau yang dia 21 tahun, anak PPU atau ASN itu cukup dengan surat keterangan kuliah setiap tahun sampai dengan usianya 25 tahun. Jadi kami berkomitmen kalau misalkan ada pegawai ASN pertama yang anaknya di atas 21 tahun atau lebih yang sudah tidak kuliah lagi, itu bisa melengkapi data-data dan kami akan proses aktivasi untuk pengaktifan pada saat pasien, mungkin kebanyakan kalau yang sering terjadi pasiennya udah masuk rumah sakit baru dalam pengurusan. Nah, ini memang itu kita akan proses. Kalau proses itu tidak lama Bapak Ibu, 1 minggu pun akan kami bantu untuk aktivasi, tinggal nanti proses pembayaran. Kalau sudah proses pembayaran, maka peserta anak 21 tahun ke atas itu nanti langsung aktif. Mungkin itu untuk anak 21 tahun ke atas terkait dengan nonaktif pada anak dari ASN yang dia tidak kuliah. Jadi kalau yang tidak kuliah langsung aktif 1 kali 24 jam ya Bu ya, kalau misalnya PBPU itu tadi? Ya, iya Ibu Dokter. Jadi dia nanti kan kita aktivasi dengan data terupdate, kemudian dilakukan pembayaran. Jadi kita bisa langsung aktifkan. Terima kasih Bu Fitri. Tapi ini ada kasus Bu Fitri yang bersangkutan tadinya mandiri, terus kemudian saat ini Menunggak. tunggakannya banyak dan tidak mampu membayar, itu bagaimana? Bisa dialihkan kepesertaannya?
mau dijadikan peserta yang dibayari oleh pemerintah ya, Bu? Ya, betul. Oke, itu nanti kan usulannya dari Dinas Kesehatan ya, baru nanti kita proses pengaktifannya. Terus masalah tunggakannya gimana, Bu Fitri? Itu bisa melalui ikut rehab, Bu. Ikut rehab? Iya, selama Ya, 12 bisa tahun. berarti. 12 bulan. Mohon maaf, 12 bulan, bukan 12 bulan. tahun. Mm-mm. Oh ya, boleh. Jadi kan Berarti dia sudah dijamin terjawab sama ya. Dinkes, aktif. Nah, dalam prosesnya itu dia tetap bisa melunasi piutangnya selama 12 bulan melalui rehab. Oh ya, terima Mm-mm. kasih Bu Fitri. Sama-sama, Kita Bu. masih ya lanjut ke Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Dwi Sari ada? Apakah ada perwakilan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Dwi Sari? Ya Bu, hadir Bu. Saya Dr. Evrina Oh ya, Sari. silakan. Kalau untuk di Dwi Sari sendiri, kalau kami insya Allah karena memang program berobat dari KTP, memakai KTP ini juga programnya BPJS, dari kami memang sudah ada sosialisasi dari BPJS dalam bentuk banner juga yang kami letakkan di ruang pendaftaran pasien. Jadi untuk berobat menggunakan KTP ini sendiri, tidak hanya untuk warga Lubuk Linggau, terkadang warga di luar Lubuk Linggau pun dengan menggunakan KTP sudah bisa berobat di Dwi Sari. Kalau untuk angka kejadian pasien kecelakaan di Dwi Sari, sejauh ini karena memang kami ada rumah sakit khusus, jadi angka kejadiannya memang sedikit. Cuman kan memang kalau kami di IGD selalu menganut semua yang emergensi ditangani. Tapi itulah kendalanya terkadang emergensi menurut kami itu berbeda dengan emergensi menurut masyarakat. Itu yang terkadang menimbulkan komplain yang masyarakat memaksa untuk dirawat. Sedangkan pada saat kalau memang kami rawat, klaim itu tidak bisa diajukan ke BPJS karena memang tidak memenuhi kriteria. Gitu, Bu. Baik, terima kasih Dr. Ina atas penjelasannya dan terima kasih juga atas komitmennya untuk mendukung program Wali Kota Lubuk Linggau. Selanjutnya tadi saya lihat ada Rumkitban ya. Rumkitban, boleh pimpinan Rumkitban untuk menyampaikan komitmennya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Lubuk Linggau, dan yang kami hormati juga Bapak Sekda, Bapak Asisten, dan rekan-rekan dari RKDP atau RKDL se-Lubuk Linggau. Jadi kami pimpinan di Rumkitban ini selalu berkomitmen melalui program dari pemerintah Wali Kota selama ini berjalan dan tidak ada kendala di tempat kami. Ini ada kargo kiri juga di sini, jadi kami menyampaikan kepada staf kami ataupun pelayanan di KDP kami bahwa semua ini merupakan dari programnya pemerintah dan kami pasti selalu mendukung. Kalaupun nanti ada bermasalah, kami selalu berkoordinasi langsung ke Dinkes selama ini. Mungkin itu aja Bu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih pimpinan Rumkitban Lubuk Linggau atas komitmennya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama mewujudkan apa yang menjadi program dari Wali Kota Lubuk Linggau. Terakhir, Rumah Sakit Petanang. Walaupun ini Rumah Sakit Petanang ini belum kerjasama dengan BPJS, tapi karena memang rumah sakit memiliki UGD, jadi apapun kasusnya nanti semua pasien harus kita layani dengan baik. Mungkin kami persilakan Direktur Rumah Sakit Petanang, apakah sudah hadir di sini? Baik Bu, siap hadir Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Wali Kota, Bapak Sekda, Ibu Kadinkes. Pada intinya Rumah Sakit Petanang
sangat berkomitmen Bu untuk mendukung program pemerintah melalui berobat dengan KTP. Untuk yang selanjutnya mungkin ini Bu ya, kita akan segera memproses ya Bu ya, memproses rekredensial untuk kerjasama dengan BPJS Bu ya, sehingga nanti bisa mengoptimalkan layanan di Rumah Sakit Petanang Bu untuk pasien-pasien BPJS Bu. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Dokter Mawan. Ini atas semangatnya bahwa memang kita harus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan nanti juga mudah-mudahan dalam proses rekredensial dengan BPJS kita bisa segera bekerja sama dengan BPJS agar pelayanan di Rumah Sakit Petanang juga bisa menjadi supporting pelayanan bagi rumah sakit yang lain. Terima kasih. Mungkin ini selanjutnya Pak Wali Kota akan memberikan arahan, masukan, dan bimbingan. Silakan Pak Wali. Terima kasih Bu Kadinkes dan seluruh pihak rumah sakit sudah menyampaikan komitmen untuk mendukung program pemerintah yaitu dengan berobat gratis. Ini silakan sebelum saya menyampaikan lanjutan arahan mungkin dari Rumah Sakit Ananda terlebih dahulu menyampaikan. Mohon maaf, ketinggalan satu nih Rumah Sakit Ananda. Silakan. Yang hadir. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Dokter Angga, silakan. Terima kasih Bapak Wali Kota, Ibu Kepala Dinas dan seluruh jajaran. Izin kami dari Si Ananda mendukung penuh program kesehatan yang telah dicanangkan oleh Wali Kota Lubuk Linggau untuk warga Lubuk Linggau dapat berobat dengan gratis hanya menggunakan KTP. Alhamdulillah sampai hari ini kami tidak ada kendala untuk koordinasi pengaktifan BPJS untuk seluruh peserta atau pasien kami. Alhamdulillah seluruh warga Lubuk Linggau sangat terbantu atas program Bapak Wali Kota. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi melanjutkan bahwa dari pernyataan dari seluruh rumah sakit ini tidak ada kendala, artinya tetap konsisten terhadap komitmen untuk mendukung program pemerintah yaitu dengan berobat gratis. Nah, memang masih banyak terdapat dari permasalahan-permasalahan. Ini kan statement dari direktur rumah sakit atau yang mewakili di posisi level manajemen. Dan yang harus kita evaluasi ini untuk pelayanan tingkat bawah, yaitu di UGD. Tadi sudah dijelaskan dari pihak BPJS, ini sudah tidak ada permasalahan karena kita sudah mendapatkan UHC prioritas yang hampir 100%, kalau tidak salah kemarin 98, sekian persen kepesertaan BPJS UHC yang sudah kita anggarkan. Artinya sini sudah tidak ada permasalahan lagi. Nah, tinggal komitmen dari pelayanan yang di tingkat bawah, yaitu di UGD. Nah, ini yang masih sering kita dapati, ya bahwa lambat. Begitu mereka baru konsultasi, bahwa ini tidak bisa dilakukan pengalihan ke pemerintah. Sementara saya selalu berkoar-koar kemana-mana bahwa untuk warga Kota Lubuk Linggau, berobat hanya menggunakan KTP. Apalagi kita bisa melakukan juga program dari pemerintah yaitu berobat juga dengan KTP. Nah, ini bisa kita alihkan mana yang lebih cepat. Kalaupun keterbatasan dari anggaran pemerintah Kota Lubuk Linggau, kita bisa alihkan ke berkat. Kalaupun yang berkat tidak bisa dilaksanakan, ini kita pakai BD Kota Lubuk Linggau. Nah, ini saya tetap konsisten karena dengan kondisi keuangan yang sedang tidak baik-baik saja, tapi saya memprioritaskan untuk program kesejahteraan dan saya tidak mau lagi mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat seperti yang disampaikan dari beberapa pihak rumah sakit. Arti emergensi di masyarakat ini berbeda-beda. Nah, ini yang
perlu kita evaluasi. Ini mungkin dari dokter yang kerjasama dengan BPJS, yang FKTP ini tidak semua memiliki UGD. Artinya kalaupun puskes yang tidak memiliki UGD ini mungkin bisa minta rujukan ke dokter yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Apalagi tadi sudah dijelaskan bahwa dokter ini mendapatkan kapitasi yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Nah ini yang menjadi catatan kita bersama, karena rumah masyarakat tidak selalu berdampingan atau berdekatan dengan puskesmas. Terkadang masyarakat juga tidak mengerti apa yang menjadi penyakit emergensi seperti penyakit asma. Kalaupun memang tidak kumat itu tidak dinyatakan darurat. Nah ini masyarakat tidak mau tahu dengan kondisi hal seperti ini. Tahukah begitu kondisi sakit, apalagi setelah suasana Lebaran ini banyak makan daging dan segala macam. Begitu sakit mereka langsung ke UGD, Nah, tapi ini terus kita kedepankan sebagai pelayanan kesehatan ya bahwa harus kita tangani terlebih dahulu walaupun mereka tidak mendapatkan rujukan. Nah, ini juga perlu menjadi catatan untuk Dinas Kesehatan maupun BPJS apabila dokter yang sudah kerjasama dengan BPJS tidak menjalankan apa yang menjadi sumpah jabatan mereka sebagai pejuang kesehatan. Karena masih banyak juga saya menerima komplain bahwa dokter si A yang sudah kerja sama BPJS untuk memberi obat atau penanganan. Ini yang harus menjadi catatan kita bersama. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh direktur rumah sakit tetap konsisten terhadap komitmen untuk mendukung program Linggau Juara. Ini yang perlu kita evaluasi dari pelayanan awal, mungkin pelayanan tingkat bawah, supaya tidak ada kendala lagi. Ini seperti yang dikeluhkan dari beberapa ASN, bahwa mereka sudah sebagai PPU mandiri, ini dialihkan ke program pemerintah, sering mendapat permasalahan. Ini makanya saya minta tadi sudah jelas disampaikan oleh BPJS bahwa ini 1 kali 24 jam. Artinya kita tangani terlebih dahulu walaupun mereka sebelumnya mandiri dan ini akan dialihkan ke pemerintah. Karena dengan kondisi sekarang masyarakat ini memang selalu suka cari yang gratis. Nah, kalaupun memang ini ada program yang gratis, mereka akan mengikuti program tersebut. Nah, tapi kalaupun mereka mau, setidaknya kita sudah menyampaikan, jangan sampai kejadian yang pernah pernah dilakukan Rumah Sakit Siloam bahwa tidak menerima untuk BPJS peserta BPJS. Ini tapi kemarin sudah kita lakukan rapat dan komitmen dari Rumah Sakit Siloam juga tidak akan mengulangi hal seperti itu. Ini jangan sampai terjadi lagi untuk kedepannya. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi kita buat komitmen bersama. Yang pertama arahan dari Pak Sekda tadi bahwa rumah sakit itu harus ada maklumat pelayanan, ya artinya seluruh bentuk pelayanan itu harus dimaksimalkan. Dan terus untuk masalah kecelakaan ini karena kita tidak tahu kondisi kecelakaan di mana, jadi harapan saya di rumah sakit terdekat agar melayani terlebih dahulu, jangan nanti minta surat keterangan dari pihak kepolisian, terus minta surat penjamin, kita layani terlebih dahulu, baru kita urus administrasinya. Mungkin demikian saya minta nanti komitmen sama dari seluruh pihak rumah sakit dan saya tidak mau mendengar komplain lagi. Artinya penjelasan dari BPJS ini harus sampai ke tingkat bawah, bahwa jangan ada permasalahan-permasalahan yang tidak terjawabi dari masyarakat. Karena masyarakat sekarang ya apa yang sudah kita lakukan, 10 kebaikan gegara lambat dalam pelayanan ini menjadi viral, ya seperti yang dikatakan Pak Sekda tadi. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nanti dibuat komitmen bersama dengan seluruh pihak rumah sakit dan BPJS bahwa ini tidak ada komplain lagi dari pihak rumah sakit untuk tagih ke BPJS. Nah ini perlu disosialisasikan lagi dari pihak BPJS ke rumah sakit supaya untuk tagihan itu jelas apa yang ditagihkan, apa yang dibayar. Mungkin demikian, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Wali Kota. Mungkin kami tadi lupa menyapa Klinik Cordopa dan Klinik Advent pada kesempatan ini juga hadir. Terima kasih. Komitmennya juga kami minta untuk sama dan kami mohon dari Pak Sekda mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota dan teman-teman dari rumah sakit tadi. Baik, terima kasih. Jadi dalam waktu dekat ini hasil rumusan rapat kita hari ini akan diterbitkan surat edaran kepada seluruh peserta layanan kesehatan. Kemudian nanti kami akan melampirkan format komitmen bersama bahwa satu kita melayani pelayanan kesehatan pertanggungan melalui BPJS dengan KTP. Kemudian yang kedua, tidak menolak pasien kecelakaan, disikapi dulu. Nah, nanti setelah itu kita tidak harus menunggu administrasi lengkap dulu. Nah, nanti dua komitmen ini kami akan lakukan dalam bentuk komitmen yang kita akan tanda tangani secara bersama dalam waktu dekat ini dan akan disiapkan oleh Dinas Kesehatan. Kemudian semua layanan kesehatan memberikan maklumat layanannya dan ini juga harus dipajang ataupun disajikan di ruang terbuka ataupun di layanan pertama front office ataupun di tempat umum yang memang bisa terbaca oleh masyarakat, tidak disembunyi-sembunyikan. Mungkin demikian kesimpulannya. Saya kembalikan kepada host, pada Bu Malinda, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekda. Mungkin sudah cukup Pak Wali ya. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan semua, Pak Wali Kota, Pak Sekda, Pak Asisten, rekan-rekan OPD, dan rekan-rekan pemberi pelayanan sekalian. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas komitmennya. Nanti akan kami tindak lanjuti dengan surat edaran dan tanda tangan komitmen bersama. Mungkin itu saja akhir dari pertemuan kita pada hari ini. Kami tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bu, izin Bu foto bersama Bu. Iya, foto dulu ya. Ya. Beden. Duduk lagi. Dia yang screenshot. Tolong dibuka kameranya semua itu. Sudah selesai Bu Kabit? Udah selesai dipoto? Kalau udah selesai lingkar juaranya juga, ayo. Sama-sama izin Pak Wali. Kanan. Kanan semua lingkar juara ya. Selesai Bu Kabit? Udah, terima kasih ya. Sakit sih, oke kan. Oh. Izin Bu, kita foto-foto sama lagi. Nyalain kamera ya. Semua tetap nyalain kamera. Masih ada sesi foto lagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah boleh meninggalkan Zoom ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin ya. Izin live ya dari Bu. iya. Ibu live. Izin keluar Bu. Izin keluar Ibu.